Hello friends, back with me again in Hello Sanja YouTube channel. Hari ini aku mau jawab semua pertanyaan yang kemarin udah aku lempar di IG aku. Ternyata banyak banget loh pertanyaannya dan sangat motivated, sangat nice questions. Kita coba lihat yuk langsung pertanyaan-pertanyaannya. Aku akan jawab sebisa aku jawab ya, karena ini banyak banget. Kita start dengan yang pertama. Wait. How to be a singer in your management? Sebetulnya aku nggak terlalu ngurusin penyanyi, tapi sekarang kan banyak banget tempat-tempat untuk latihan nyanyi atau untuk olah vokal. Banyak banget guru-guru yang bisa mengajarkan kalian untuk bisa nyanyi kalau suara kalian emang oke. Jadi emang kalau manajemen aku emang lebih fokus sama talent untuk karirnya di acting, di film, di sinetron gitu. Penyanyi juga ada, tapi emang biasanya kita kerjasama dengan label. Kalau emang suaranya masuk, dites dulu, ya kedepannya tinggal lebih lanjut infonya, seperti itu. The next one is, wait ya. Tips-tips dari casting director dong supaya bisa sukses saat mengikuti casting. Simple, aku sering banget datang orang casting itu nggak proper. Nggak proper maksudnya, kalian tahu kan, kalian mau casting, kalian bertemu dengan casting director, sometimes ketemu dengan sutradara, sometimes ketemu mungkin dengan produser, dimana penampilan itu penting sekali. Kalian harus look good, yang pasti, sesimpel itu. Misalnya contoh, ada anak umur 17 tahun, please dress sesuai umurnya, umur 17 tahun. Jangan dipaksa ditua-tuain atau gimana, karena banyak banget aku lihat mereka coba make up yang berlebihan, memakai baju ataupun segala hal yang berlebihan. Sebetulnya nggak perlu. Casting itu be yourself, yang pasti senormal mungkin, se-casual mungkin, kalau bisa se-soft mungkin. Kalau misalnya cewek harus make up, ya make upnya se-soft mungkin, senatural mungkin, yang dimana kita bisa melihat, oh oke, this is the real look. Dan juga prepare attitude, yang pasti. Kalau emang harus acting, kalian juga harus siap mentalnya. Gimana sih acting itu, harus bagaimana. Karena biasanya kan kita kasih skrip, kita ajarin juga sebagian. Nah, harus siap dengan semua itu dan harus terus belajar. Karena emang tidak ada kata saya sudah bagus atau saya puas. Karena emang it's learning and learning and learning. Dan harus terus mencoba, tidak boleh puas. Ikut casting di MD Entertainment gimana caranya? Actually, ikut casting di MD gampang banget. Kita selama ada open casting setiap hari Rabu dan Kamis dari jam 1 sampai jam 4. Tapi karena kondisi sekarang ini emang kita lagi close dulu. Jadi untuk teman-teman yang mau datang casting belum bisa, mohon maaf banget karena kondisi, dan kita belum tahu sampai kapan kondisi ini akan aku buka. Kita sementara ini kirim data aja dulu, mungkin bisa via email ke casting MD, ada emailnya. Nanti kita sortir, kalau emang ada yang bisa kita panggil akan kita panggil. Seperti itu dulu, karena kita belum bisa nerima orang dulu, mohon maaf banget ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. The next question is, what is your biggest pet peeve in the audition room? Apa ya, banyak banget sih. Sometimes mereka datang, aku lihat dandanannya aku udah ilfeel sih. Pas aku tanya umur berapa, 17, wow you look like 25 gitu kan. So yang begitu-begitu harus lebih tolong diperhatikan. Seperti aku udah pernah jelasin tadi, bahwa dandan sesuai umur, jangan berlebihan tapi tetap rapi. Rambut jangan berantakan, untuk yang cewek terutama, untuk yang cowok juga pastinya. Untuk make up jangan berlebihan, senatural mungkin. Dan juga acting, sometimes ada orang yang actingnya pengen mencoba berakting banget dan berlebihan. Itu juga membuat aku yang ngapain sih gitu. Natural aja, sesimpel mungkin, senatural mungkin, sesuai yang diminta, sesuai yang diberikan instruksinya, lakukan seperti itu. Aku rasa cukup, karena the more you are natural, the more you are good. How you are preparing for the new normal? Kita masih lagi proses diskusi dan membicarakan semua untuk kedepannya seperti apa. Misalnya syuting, do and don'ts-nya apa. Kita masih lagi preparing, kita belum ada syuting at the moment. Semua masih lagi prepare, lagi discussion. Kita akan kembali syuting pastinya, tapi dengan segala do and don'ts yang ada, kayak jaga jarak, segala macam, itu semua akan dibicarakan dulu. Dan untuk yang casting juga sama, sementara kita belum bisa terima, tapi nanti kalau udah kita buka pun, semua sesuai dengan prosedur yang harus kita lakukan. Can a 6-year-old do casting for movie? Yes, of course.
casting itu open for public. Dari umur yang termuda sampai yang tertua, depending on the role. Karena dalam setiap produksi, ada film, ada sinetron, apapun itu, pasti kita butuh dari peran orang tua, orang muda, peran utama, sampai anak kecil, sampai mungkin balita. Jadi emang semuanya pasti boleh casting, boleh datang, dan boleh mengikuti apa yang diharapkan dan diinginkan oleh seorang production house. Siapakah artis Indonesia terfavorit dan kenapa? Wah, ini banyak banget sih. Aku langsung jawab bingung ya. Tapi kalau salah satu yang terbaik, saya suka Reza Rahadian karena acting dia bagus banget, semua juga udah tahu, dan very nice to see him on the camera, definitely. Itu salah satu loh, masih banyak lain loh, masih banyak yang lain, banyak banget. Apa yang lu lihat dari seseorang ketika talent scouting? Apa ya? Feeling sih sebetulnya. Aku sangat kuat sih bermain dengan feeling. The moment I see someone di jalan ataupun di mana, kalau feeling aku langsung strong, aku langsung deketin sih, tanpa peduli. Aku langsung deketin, aku langsung kasih kartu nama, aku minta nomor telepon, dan I start follow up. Sampai harus dapat, that's me. Kalau gemuk bisa jadi aktris nggak ya? Apa semua artis harus langsing? Nggak juga. Karena dalam setiap produksi, contohnya film, itu kan banyak sekali karakter yang kita butuhkan. Dari peran utama emang yang harus cantik misalnya atau cakep. Dari seorang bapak, ibu dengan umur yang harus lebih tua, anak-anak. Ada juga mungkin karakter-karakter yang kita butuhkan spesifik seperti yang tadi berbadan gemuk, ataupun dengan yang cowok brewokan, dengan rambut keriting, atau dengan tokoh komedi, harus dengan yang gigi something different. Sebetulnya emang dalam suatu produksi itu nggak harus cakep. Karena emang semuanya satu konten ya, kita membutuhkan banyak cast dengan bermacam-macam karakter, dengan bermacam-macam skill. Jadi emang everybody is welcome to try, untuk coba casting, untuk belajar, untuk maju. Semuanya mempunyai kesempatan. Tips dong, gimana caranya menjaga kebugaran Mas Sanjay? Oke. So far, aku pasti olahraga, yang pasti. Itu harus aku lakukan olahraga setiap hari. Makan, aku agak cerewet sih kalau makan emang. Jadi emang banyak nggak sukanya, tapi mungkin positif karena aku lebih suka makan sayur dibandingin makan meat. Itu salah satu positifnya mungkin. Dan aku juga nggak terlalu suka makanan yang terlalu manis atau mungkin kue-kue. It's not me. Aku lebih prefer makan pagi, makan siang, makan malam. That's it. Aku tuh jarang ngemil di tengah, misalnya ada orang kasih ke cemilan, aku nggak terlalu touch di situ. Cemilan aku cuma 1 buah sebetulnya. Jadi emang setiap hari aku sarapan, makan siang aku bawa buah, aku minum susu, sampai rumah dinner aku juga very light dinner, lebih ke sayuran, dan that's it. Dan olahraga pastinya, tidur yang cukup, banyak air putih. Sesimpel itu kok. Kak, live dengan Erika Fernandez, mau banget kalau saya bisa kenal dia. So far saya belum kenal sama Erika Fernandez. Nanti ya, coba saya deketin dulu. Berarti ini satu PR buat saya untuk bisa deketin Erika Fernandez untuk bisa live bareng. When you gonna pole dance with me? Maaf, saya nggak bisa pole dance. Nanti kalian shock loh lihat saya pole dance. Saya bisa melilit-lilit seperti ular. Oke, the last question ya yang saya akan jawab hari ini. Soalnya Kak mau tanya dong, kapan nih MD bikin film India? Pasti seru tuh, seru banget. Apalagi kalau yang main di Pika Padukon. Saya 24 jam akan di lokasi. Tapi nggak tahu ya kapan bisa bikin film India. Saya harus tanya produser dulu. Doain, karena saya juga banyak banget ngefans sama artis India. Oke, cukup ya untuk hari ini. Semua question sebagian udah aku jawab. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa aku jawab satu persatu karena banyaknya pertanyaan yang masuk. Tapi next akan ada Q&A lagi dan pasti aku maksimalkan jawab semuanya. Thank you for all the response, for all the question. Dan mudah-mudahan jawaban aku juga bisa sedikit menghibur kalian. Dan thank you so much for everything. Dan kita ketemu lagi in my next episode.